Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghargai Jiwa, Meninggalkan Dosa. Saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, 2 Petrus 3 ayat 9, lalu Dia menghendaki supaya setiap kita menjadi saksinya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, menghendaki kita memuridkan orang lain, Matius 28 ayat 19-20, bahkan menghendaki adanya pertobatan, sehingga ketika satu orang bertobat, dikatakan akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, Lukas 15 ayat 10. Artinya, Allah begitu sangat menghargai jiwa manusia. Bahkan bisa dikatakan, lebih dari manusia menghargai jiwanya sendiri. Allah selalu berupaya bagaimana jiwa tidak binasa di dalam api kekal. Api kekal itu ngeri, bahkan melampaui yang bisa dipikirkan dan dibayangkan. Sayangnya, banyak orang sudah disesatkan oleh kuasa gelap, sehingga memandang remeh keterpisahan dengan Allah, lalu tidak menghargai jiwanya secara benar. Ya, saudara, kuasa gelap telah menutupi realitas ini. Saudara, jangan kita pandang sepele atau remeh akan hal ini. Kita itu belum tentu loh sudah menghargai jiwa kita, walaupun kita merasa sudah. Ya, karena sudah berusaha menjadi orang baik, tidak mau melakukan kejahatan, pergi ke gereja, bahkan mengambil bagian dalam aktivitas pelayanan, menjadi pendeta pula. Saudara, kita itu baru bisa mengerti betapa berharganya jiwa dan keselamatan kalau Allah mentransfer atau mengimpartasi perasaan dan pikirannya. Dan itu ketika kita mau bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga cara berpikir kita diubah dan kita memiliki pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Allah itu kaya dan punya segalanya, tetapi pasti yang paling disayangi oleh Bapa adalah Yesus. Tetapi karena Allah menghargai jiwa manusia, Dia berikan putra tunggalnya itu demi keselamatan manusia. Bukankah itu menunjukkan betapa Allah menghargai jiwa manusia? Sayangnya, karena manuver iblis yang menyesatkan, manusia yang diselamatkan sering tidak menghargai jiwanya sendiri secara benar atau proporsional. Tetapi kalau mau belajar kebenaran, kita akan mengalami banyak pencerahan dan bisa mengerti perbandingan antara kekekalan yang indah dengan hidup kita hari ini yang kacau. Saudara, kemuliaan kekal nanti itu jauh lebih indah dibandingkan apapun juga. Apakah itu kekayaan, kebahagiaan, kehormatan yang kita raih dalam hidup ini? Sangat tidak sebanding, saudara. Orang yang tidak bertumbuh dalam kebenaran sama sekali tidak mengerti kemuliaan kekal dan tidak mampu menghayatinya. Nah, kebanyakan orang Kristen sebetulnya ada di level ini. Itu betul, saudara, karena perhatiannya hanya tertuju kepada perkara-perkara fana. Padahal, semua itu sama sekali tidak ada nilainya dibanding dengan kemuliaan kerajaan Tuhan. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Matius 16 ayat 26. Itulah kata Tuhan. Maka kepastian keselamatan
agar memiliki hak penuh masuk kerajaan surga harus mutlak kita miliki. Jangan hanya bisa berkata yakin, melainkan harus juga benar-benar bisa mengalami sejak kita hidup di bumi ini. Kalau kita menghargai jiwa secara benar, kita akan berani mempertaruhkan segalanya tanpa batas demi memiliki keberkenanan di hadapan Allah. Hanya orang yang menghargai nilai jiwa seperti Allah menghargai nilai jiwa manusia yang akan berusaha menjadikan hidupnya berkenan di mata Allah. Kita tidak mungkin sembarangan dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan. Juga dalam setiap perkataan yang kita ucapkan, dalam renungan pikiran hati kita, cita-cita dan keinginan kita, semua akan kita perkarakan. Apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Kalau kita tidak mau terpisah dari Allah dan mau bersama dengan Tuhan sejak di bumi ini dan tentu sampai kekekalan nanti, kita akan sungguh-sungguh menghargai jiwa kita dan berani mempertaruhkan apapun yang berharga dalam hidup ini hanya untuk Tuhan. Ketika seseorang menghargai nilai jiwanya secara benar, ia bisa menghayati kasih Allah terhadap dirinya dan akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia tidak ingin melukai dan menyakiti hatinya. Lah, ironinya tidak sedikit orang yang tidak takut Tuhan dan tidak takut neraka. Mereka hidup dalam dosa, tidak bergereja, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar moral, dan nyata-nyata jahat. Kita melihat betapa mereka tidak menghargai jiwa mereka, bahkan sampai tidak mengenal diri mereka sendiri. Keadaan ini mengerikan, karena sebenarnya mereka sedang mempersiapkan diri masuk kebinasaan atau terhilang dari hadirat Allah selamanya. Saudara, iblis itu licik. Dia bisa menipu kita. Dia bisa membuat kita tidak menyadari kalau sebenarnya kita itu dalam situasi yang berbahaya. Kapan itu? Yaitu ketika kita membandingkan diri kita dengan mereka yang hidup di dalam kejahatan. Dan kita tahu betapa mereka tidak takut Tuhan, tidak peduli neraka, sampai mereka tidak menyadari keadaan mereka yang sebenarnya. Maka saudara, kita harus jujur dan minta penerangan dari Tuhan. Apakah benar kita telah mengasihi jiwa dengan benar? Apakah benar kita dalam keadaan yang bersekutu dengan Allah? Iya, begitu seharusnya saudara. Karena tanpa sadar kita sering membandingkan diri kita dengan orang-orang yang jelas-jelas jahat, yang hidupnya jauh dari kebenaran. Padahal kita sendiri bisa juga masih dalam keadaan meleset, tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Jadi, mari kita koreksi bagaimana keadaan kita hari ini. Sudahkah kita layak berjalan bersama Tuhan? Jangan tertipu oleh diri kita sendiri. Hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Bukan tidak mungkin Tuhan menangisi kita, menangisi pendeta-pendeta yang tidak tepat. Memang tidak mudah meninggalkan dunia dan kesenangan-kesenangannya. Juga tidak mudah meninggalkan dosa
yang mengalir di dalam daging kita. Tetapi saudara, kalau kita mengasihi jiwa kita, kalau kita menghargai jiwa kita, kita harus meninggalkan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.